begitu banyak masih terjadinya penyelewengan hukum, masih terjadinya kecacatan hukum di berbagai macam tempat, berbagai macam daerah, berbagai macam kasus. Ini memang menjadi PR besar bagi kepolisian secara khusus Bapak Kapolri supaya hal ini bisa ditegakkan. Kasus Vina juga ya Bapak Kapolri, kami memohonkan kiranya Bapak memberikan atensi dalam hal ini. Kami juga dari Gerakan Suara Keadilan Netizen terus menyuarakan perihal 7 terpidana daripada kasus Vina ini, yang masyarakat Indonesia yakin bahwa mereka itu adalah bukan orang yang seharusnya mendapatkan vonis. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengajak Ben Sukatani menjadi duta atau juri dalam pentas seni yang digelar Polri. Ajakan ini bertujuan membangun budaya kritik agar Polri terus berbenah dan memperbaiki institusinya. Sebagai duta Polri, Sukatani diharapkan dapat membantu menyampaikan kritik secara konstruktif serta mendorong evaluasi berkelanjutan terhadap perilaku oknum polisi yang menyimpang. Sigit menegaskan bahwa Polri tidak anti kritik dan justru menganggap kritik sebagai bentuk kecintaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Lah juga menyebut Polri telah beberapa kali menggelar lomba kesenian seperti mural, stand up komedi, dan orasi sebagai bentuk keterbukaan terhadap ekspresi publik. Sebelumnya, Ben Sukatani menarik lagu Bayar-Bayar-Bayar dari platform digital setelah viral karena liriknya yang mengkritik polisi. Klarifikasi dan permintaan maaf dari band ini. Sahabat Solmat, salut buat Bapak Kapolri yang akhirnya berencana akan menjadikan Ben Sukatani yang lagi fenomenal, lagi viral untuk menjadi duta kritik. Paling tidak ada atensi dari beliau, ada atensi dari Pak Jenderal Bapak Kapolri untuk memberikan apresiasi kepada Ben Sukatani ini, di mana beberapa hari yang lalu sempat didatangi oleh aparat kepolisian di wilayah setempat dan seketika kemudian men-take down musik tersebut, lagu tersebut, dan kemudian menyatakan permintaan maaf kepada Bapak Kapolri yang akhirnya menimbulkan berbagai macam reaksi daripada masyarakat Indonesia. Kita salut Bapak Kapolri. Ini suatu langkah yang terus Bapak lakukan untuk tetap menjaga image, menjaga citra daripada kepolisian. Walaupun memang sedikit disayangkan bahwa ini kemudian dicetuskan ketika hal ini sudah menjadi atensi publik, sudah menjadi kritikan bagi masyarakat Indonesia, sudah menjadi perhatian daripada masyarakat Indonesia yang banyak mengkritiki kembali perihal adanya semacam penekanan ataupun intimidasi yang halus, katakan seperti itu, dari aparat kepolisian setempat. Dan di sini juga kita bisa melihat bahwa Bapak Kapolri ini bekerja dengan keras untuk terus menjaga stabilitas dan citra daripada kepolisian. Ya tentu di mana beliau sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, itu adalah menjadi tugasnya untuk secara umum, secara overall menjaga tetap nama Polisi Republik Indonesia itu baik. Sedikit disayangkan karena ketika para aparat kepolisian di bawah-bawah beliau itu terkadang tidak berpikir dulu dalam mengambil suatu tindakan-tindakan tertentu ya, yang dalam hal ini terkadang menjadi blunder dan menimbulkan reaksi spontan masyarakat yang akhirnya memberikan kritikan yang lebih pedas kepada Kapolri. Kita masyarakat Indonesia tentu terus menginginkan kepolisian Republik Indonesia menjadi baik dan lebih baik. Kita tahu, kita percaya bahwa kepolisianlah yang menjaga masyarakat Indonesia. Kepolisianlah yang mengayomi masyarakat, rakyat Indonesia. Akan tetapi tentu kami, kita semua masyarakat Indonesia menghendaki sekiranya benar-benar polisi berbenah diri, polisi benar-benar menjalankan tugasnya
sesuai dengan protap, sesuai dengan prosedur, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan, penyelewengan kekuasaan, penyelewengan otoritas itu tidak terjadi. Masyarakat Indonesia percaya bahwa polisi adalah bagian daripada negara yang memang bertugas untuk mengayomi masyarakat Indonesia. Akan tetapi ketika begitu banyaknya oknum-oknum yang bertindak, berperilaku untuk kepentingan diri sendiri, inilah yang akhirnya menjadikan cacat institusi kepolisian tersebut. Bapak Kapolri yang terhormat, kiranya Bapak terus berbaik hati untuk tetap menerima kritikan-kritikan dari masyarakat, masukan-masukan dari masyarakat, sehingga polisi terus bisa berbenah. Karena kami tahu Pak, kami yakin, ya siapa yang akan menjaga masyarakat Indonesia, mengayomi masyarakat Indonesia, menegakkan hukum, kalau bukan kepolisian itu sendiri. Akan tetapi tolong juga Pak, untuk benar-benar senantiasa dievaluasi, dicek ke bawah-bawahnya. Seperti yang Bapak bilang, kalau di bawahnya itu busuk, kepalanya yang akan dipotong. Dalam artian apa? Kami tahu bahwa Bapak berusaha mendelegasikan suatu tanggung jawab yang besar kepada para pimpinan-pimpinan Polri yang tingkatan-tingkatan di bawahnya, mungkin seperti Kapolda, Kapolres, dan mungkin Kapolsek, untuk tetap menjaga citra kepolisian, menjaga nama baik daripada polisi yang adalah memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Indonesia, penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kami salut, kita salut masyarakat Indonesia bahwa tetap begitu banyak polisi-polisi yang terus bekerja dengan profesional, bekerja dengan baik, bekerja sesuai dengan harapan, benar-benar menegakkan hukum dengan baik. Hanya memang disayangkan bahwa masih terkadang banyak oknum-oknum yang terus mengotori kepolisian itu sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya dijalankan. Teman-teman, selamat sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, kita terus mendukung Bapak Kapolri agar supaya kiranya benar-benar berusaha memperbaiki kepolisian dengan lebih baik lagi ke depannya. Secara hukum adalah penegakan hukum di Indonesia. Secara khusus bagaimana supaya penegakan hukum, supremasi hukum ini bisa benar-benar terjadi atau bisa benar-benar berjalan dengan baik. Karena kita tahu bahwa begitu banyak masih terjadinya penyelewengan hukum, masih terjadinya kecacatan hukum di berbagai macam tempat, berbagai macam daerah, berbagai macam kasus. Ini memang menjadi PR besar bagi kepolisian secara khusus Bapak Kapolri supaya hal ini bisa ditegakkan. Kasus Vina juga, ya Bapak Kapolri, kami memohonkan kiranya Bapak memberikan atensi dalam hal ini. Kami juga dari Gerakan Suara Keadilan Netizen terus menyuarakan perihal 7 terpidana daripada kasus Vina ini, yang masyarakat Indonesia yakin bahwa mereka itu adalah bukan orang yang seharusnya mendapatkan vonis, tetapi karena adanya suatu proses awal yang salah daripada oknum-oknum kepolisian, sehingga akhirnya mereka dijebloskan ke dalam penjara dan sekarang masih ada dalam penjara untuk menjalani hukuman vonis seumur hidup, ya, yang benar-benar hukuman yang luar biasa. Dan mohon kiranya Pak Kapolri mengambil tindakan-tindakan yang sepatutnya, kebijakan-kebijakan sepatutnya untuk mengungkapkan kasus ini, sehingga masyarakat benar-benar diberikan keyakinan bahwa yang bersalah tetap harus dihukum, bukan yang tidak bersalah yang dihukum. Dan pengungkapan kasus ini sejelas-jelasnya, seterang benderangnya. Juga Bapak, sehubungan dengan tim Sus Mabes Polri yang bekerja, masyarakat menunggu seperti apa hasil investigasi daripada kasus Vina tersebut. Salam keadilan, sehat selalu buat Bapak Kapolri.